Cerita ini dikisahkan oleh seorang pria berusia hampir 60-an. Sebut saja namanya Pak Puspo. Pak Puspo ini sejak muda bekerja pada sebuah penginapan kecil yang lumayan ramai juga di Jalan Prawiro Taman, Yogyakarta. Pak Puspo mengisahkan sebuah cerita yang sangat menggairahkan namun sekaligus menegangkan. Kejadiannya terjadi pada akhir tahun 70-an. Waktu itu, beliau selain bertugas sebagai resepsionis atau penerima tamu pada siang hari, juga sebagai penjaga penginapan tersebut. Setiap malam, beliau tidur di sebuah kamar di penginapan tersebut yang terletak agak di belakang. Penginapan tersebut dibangun entah tahun berapa, tapi sudah cukup tua. Pada malam hari, kira-kira jam 12:30, ketika badan sudah mulai letih, Pak Puspo beranjak ke kamar tidurnya untuk beristirahat. Beliau merebahkan badannya yang penat ke atas kasur yang cukup empuk dan nyaman. Sebentar saja Pak Puspo sudah sangat mengantuk. Karena capeknya, Pak Puspo tidak sempat menutup pintu yang setengah terbuka. Antara sadar dan tidak, Pak Puspo melihat sekelebat bayangan perempuan melalui celah pintu. Beliau ingat, tamu perempuan yang menginap di sana berbadan agak gemuk. Tapi, yang dilihatnya perempuan yang tinggi semampai dan berambut sampai di atas pinggang. Agak kaget memang, tapi ia tidak terlalu menggubrisnya. Saya lanjutkan saja tidur saya, Pak. Pak Puspo bercerita dengan semangat. Malam berikutnya Pak Puspo tidur di sekitar jam 12 malam. Karena temannya yang menggantikan jaga di resepsionis tidak terlalu repot. Lagi-lagi pintu kamar dibiarkan setengah terbuka. Setelah beberapa waktu merebahkan diri kembali, lagi-lagi ada bayangan perempuan seperti kemarin malam. Pak Puspo bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya bayangan itu? Namun Pak Puspo memutuskan kembali tidak terlalu memusingkan diri. Beliau tertidur lelap sampai akhirnya terbangun. Ia terbangun karena merasa ada yang menyentuh kakinya. Dengan sambil tiduran, beliau membuka mata. Namun alangkah kagetnya beliau melihat sosok wanita yang cantik dengan rambut tergerai duduk di sebelah kakinya. Wajahnya cantik sekali, Mas. Tapi memang agak pucat. Baunya wangi sekali. Tapi halus, tidak menyengat. Beliau bercerita. Wanita itu hanya tersenyum manis kemudian pergi. Anehnya, ia tidak merasa takut sama sekali. Setelah itu akhirnya Pak Puspo tertidur lagi sampai pagi hari. Malam ketiga, Pak Puspo merasa penasaran dengan kejadian 2 malam berturut-turut itu. Beliau sengaja tidur agak awal. Sekitar jam 11 malam, beliau menunggu sosok wanita itu datang lagi. 1 jam menunggu membuat Pak Puspo agak ngantuk. Akhirnya, dia tertidur juga. Pada sekitar jam 1 malam, beliau dibangunkan oleh sentuhan lembut pada kaki. Pak Puspo bangun dan melihat sosok perempuan yang kemarin menghampirinya. Wanita itu tersenyum,
kemudian dengan lembut memijit kakinya. Lebih lanjut, beliau bercerita, agak lama dipijit dan pijitannya enak sekali. Ia mengaku belum pernah dipijit seenak ini. Saya diam saja karena memang benar-benar enak. Setelah lama memijit, wanita itu tidur di samping Pak Puspo dan mulai membuat rangsangan layaknya suami istri yang sedang bercerita. Singkat cerita, Pak Puspo dan sosok wanita itu melakukan hubungan badan. Mas, rasanya lain mas. Enggak seperti dengan istri saya. Ini sangat lembut. Hangat. Pokoknya saya tidak pernah sama sekali mengalami kenikmatan ini sebelumnya. Beliau menjelaskan dengan semangat. Kejadian ini berlangsung selama beberapa hari. Mungkin sampai 5 kali. Pak Puspo sendiri juga lupa berapa kali beliau tidur bersama sosok wanita itu. Suatu malam setelah kejadian itu, Pak Puspo menantikan saat indah tersebut terulang kembali. Namun apa yang terjadi? Waktu itu sekitar jam 1:30 malam, beliau terbangun dan mencium bau yang sangat anyir, sangat tidak enak dan membuat mual. Beliau bangun dan bertanya-tanya bau apakah itu. Namun belum sempat terjawab, datang sosok besar hitam berbulu dengan mata merah menyala. Kuku tangannya panjang-panjang, sangat menakutkan. Dia menunjuk ke arah Pak Puspo. Pak Puspo menyebut sosok itu sebagai genderuwo. Tanpa basa-basi, genderuwo itu mencekik leher Pak Puspo sampai tidak bisa bernapas. Beliau bergumul hebat dengan makhluk tersebut. Dengan spontan Pak Puspo berdoa memohon bantuan dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya, genderuwo tersebut melepas tangannya dari leher Pak Puspo. Mundur 1 langkah, wajahnya masih menunjukkan marah. 5 detik kemudian, genderuwo tersebut pergi dan hilang pula bau anyir itu. Pak Puspo terduduk lemas di lantai dan sebisa mungkin berdoa mengucapkan terima kasih pada Tuhan karena telah mengusir makhluk itu. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, mungkin saya sudah enggak bisa bertemu Mas dan menceritakan kejadian itu. Pak Puspo terduduk lemas di lantai dan sebisa mungkin berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan karena telah mengusir makhluk itu. Kalau tidak ada pertolongan Tuhan, mungkin sudah tidak ada lagi Pak Puspo.